Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga adik-adik mahasiswa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di kuliah tutorial Farmasetika. Kali ini kita masuk di pembahasan terkait dengan pulvers dengan bahan sediaan tablet. Sebelum saya mengulas lebih jauh terkait dengan pulvers dengan sediaan tablet, tentunya harus kita memahami dulu apa sebenarnya tujuan dari eh, pembahasan ini supaya kita tahu target kita tercapai atau tidak. Yang pertama tujuannya adalah diharapkan mahasiswa mampu membuat sediaan pulpers tentunya dari bahan sediaan tablet. Kalau kemarin Anda sudah membuat dari sediaan bahan-bahan berbentuk serbuk, kali ini bahan yang Anda akan gunakan adalah bentuknya tablet. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu membaca dan melengkapi resep atau kata lainnya adalah screening resep. Kemudian yang ketiga adalah mampu menghitung bobot penimbangan, membuat, membungkus, termasuk mewadahi dan membuat etiket serta kopi resep. Inilah targetnya. Maka di akhir tutorial ini diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi dalam 3 hal tersebut. Semoga nanti apa yang diharapkan dari tutorial ini akan tercapai. Oke, saya tidak akan menjelaskan terkait dengan persyaratan serbuk, kemudian cara mencampur serbuk, ya, karena sudah saya jelaskan di kuliah farmasetika. Kali ini saya langsung ke teknik saja, ya, cara membagi serbuk. Oke, secara sederhana, seperti yang sering saya jelaskan, tinggal Anda bagi 2 sama banyak, kemudian masing-masing bungkusnya dibagi sesuai dengan bungkus yang diminta. Misalkan diminta 10 bungkus dibagi 2 sama banyak, kemudian setelah itu di masing-masing bagian itu dibagi 5 dibagi 5. Sederhananya itu. Tetapi kita diberikan cara ya yang baik ya oleh secara farmasetis. Yang pertama adalah bila serbuk yang diminta 10 bungkus ya. Jadi Anda bisa jejerkan 10 bungkus kertas perkamen di depan mejanya. Kemudian secara visual Anda bisa bagi. Tentunya sedikit subjektif ya. Anda membaginya untuk masing-masing bungkus sampai 10 bungkus. Ini cara pertama. Kemudian cara kedua, bila serbuknya lebih dari 10 dan jumlahnya genap, misalnya 12 bungkus, maka Anda bagi menjadi 2 bagian sama banyak. Kemudian di masing-masing bagian Anda jejerkan 6 bungkus perkamen, kemudian bagian kedua 6 bungkus perkamen. Kemudian Anda bagi masing-masing bagian itu menjadi 6 bungkus secara visual lagi, ya. Anda kira-kira sama banyak. Kemudian cara ketiga ini lebih teliti karena Anda akan melakukan proses penimbangan. Bila jumlahnya lebih dari 10 dan jumlah bungkus yang diminta itu ganjil. Misalnya 15 bungkus. Caranya adalah kita timbang seluruh campuran serbuk kita. Kemudian kita timbang ya, kita timbang misalkan beratnya 1500 mg total serbuk kita. Kemudian totalnya ini kita bagi 15 sesuai dengan jumlah yang diminta.
kita dapatkan misalnya per bungkusnya 400 miligram misalnya. 400 miligram misalnya per bungkus. Maka Anda timbang, ini misalkan loh ya, misalkan. Jadi realnya ya nanti ketika Anda melakukannya. Misalkan seharusnya satu bungkus dari perhitungan tadi didapatkan per bungkus bobotnya 400 miligram. Misal 400 miligram. Nah, 400 miligram itu Anda timbang ya. Anda timbang, kemudian dibungkus rapi, sisanya dibagi 2. Berarti sisanya adalah 1100 miligram. Maka Anda bagi 2 dengan Anda timbang lagi sama banyak. Masing-masing 550 miligram. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua 550 miligram. Kemudian di masing-masing bagian itu Anda siapkan 7 bungkus kertas perkamen. Di bagian kedua 7 bungkus kertas perkamen. Kemudian dibagi secara visual sama banyak. Ya, jadi di awal menimbang, total ditimbang, kemudian dibagi sejumlah bungkus yang diminta, kemudian ditimbang berat satu bungkus yang didapatkan per bungkusnya, kemudian sisanya ditimbang sama banyak, kemudian baru dibagi masing-masing bagian 7 bungkus. 7 bungkus. Ini caranya secara sistematis. Tapi secara sederhana sekali lagi, Anda bisa membagi serbuknya menjadi 2 bagian, kemudian masing-masing bagian Anda bagi ya, sesuai dengan yang diminta. Itu cara membagi sediaan serbuk. Selanjutnya adalah peracikan dengan bahan tablet. Kalau di kuliah saya sudah pernah menjelaskan cara mencampur sediaan serbuk dari bahan-bahan yang memiliki berat jenis yang berbeda. Yang duluan mana dan yang belakangan mana. Maka untuk membuat sediaan serbuk dari bahan tablet juga punya tekniknya sendiri. Yang pertama adalah tablet yang ukurannya paling kecil digerus terlebih dahulu. Tablet yang kedua, tablet yang ukurannya besar digerus kemudian. Yang ketiga adalah semua serbuk digerus hingga halus dan homogen. Homogenitas dilihat bila tabletnya berwarna-warni, artinya tidak satu warna. Tentunya nanti Anda akan mendapatkan sediaan tablet yang warnanya tidak sama. Hasil akhirnya berupa serbuk halus, tidak terdapat butiran-butiran kasar dengan warna yang homogen. Ya. Jadi warnanya homogen. Kemudian yang keempat, bila semua serbuk atau tablet berwarna putih ya, pada waktu penggerusan dapat ditambah zat pewarna khusus makanan, misalnya karmin, agar dapat dilihat homogenitas dari pewarnaan yang merata. Jadi untuk memastikan dia tercampur secara merata. Tetapi dalam kenyataannya nanti kadangkala tidak dibutuhkan pewarna, asalkan kemudian waktu penggerusian dan pencampuran betul-betul diyakinkan bahwa dia sudah tercampur secara homogen. Kemudian yang kelima, baru kemudian dimasukkan bahan obat yang berupa serbuk, ya, kemudian seluruhnya digerus hingga homogen, ya, seperti itu. Kita lanjutkan langsung untuk
lebih mudah memahaminya, kita langsung ke resep. Jadi resepnya ini, kemudian obatnya adalah CTM 1 tablet, gliserin guaicolat 1 tablet, dexamethasone 1 tablet, kemudian MF Fulpsda Incaps DTD nomor 10, Signature Dedie Cup 1 untuk Tuan Mahmud. Ya. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah apabila kita menyelesaikan sebuah resep, sekali lagi Anda pahami petunjuk resepnya. Di mana petunjuknya? Sekali lagi ada di bahasa Latinnya. Maka Anda harus paham bahasa Latin. Oke, kita lihat di dalam resep ini adalah disuruh membuat dan mencampur serbuk terbagi, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul sejumlah dosisnya, jumlahnya 10 kapsul. Ya, 10 bagian ya. Tandai 3 kali sehari ya, 1 kapsul. Jadi minumnya 3 kali sehari 1 kapsul. Oke, kita sudah memahaminya, dosisnya sesuai dengan yang ada di resep. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan screening resep. Kita lihat di slide berikutnya. Oke, ini resep yang kedua sekalian sebelum kita melakukan menyelesaikan resep yang pertama. Ini adalah resep yang kedua. Masih bentuk sediaan yang disuruh ambil adalah sediaan tablet. Ambroxol 30 mg dosisnya 1 tablet disuruh ambil. Salbutamol 4 mg setengah tablet. Metilprednisolon 8 mg, ini dosisnya ya. Jumlahnya 1 tablet yang diminta. Kemudian MF Fulpsda Incaps DTD nomor 12. Signature Dedie Cup 1. Sekali lagi, pahami dulu bahasa Latinnya sebelum Anda melakukan screening. Sama, ini disuruh membuat sediaan serbuk terbagi, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul, ya. Sejumlah dosis sesuai dosis, jumlahnya 12. Ambroxol yang diminta yang 30 mg 1 tablet, dosisnya. Salbutamol 4 mg setengah tablet, metilprednisolon 8 mg 1 tablet. Baru kemudian Anda lanjutkan dengan melakukan screening resepnya. Oke, Anda bisa melakukan screening mulai dari administrasi, adakah resepnya yang tidak lengkap secara administrasi atau yang kurang Anda cek. Kemudian screening farmaseutisnya, adakah dosisnya yang bermasalah. Kemudian adakah obat yang double fungsi. Kemudian Anda lihat juga screening klinisnya, ya, secara farmakologis kebutuhan pasiennya apakah sesuai atau tidak. Sesuai dengan aturan-aturan dalam melakukan screening resep. Ya, Anda bisa melakukannya nanti di laporan resmi. Anda lengkapi sesuai dengan resep yang satu dan yang kedua tadi. Singkatan Latin sekali lagi sudah saya jelaskan. Resep nomor 1 sama Miske Pak Pulvers ya. Da Incaps Datalis dosis nomor 10. Signature Dedie Cup 1 ya. Buat dan campurlah serbuk terbagi, masukkan ke dalam kapsul sesuai takaran atau dosis sejumlah 10 bungkus, 10 kapsul ya. Tandai 3 kali sehari 1 kapsul. Resep nomor 2, campur dan buatlah serbuk terbagi, masukkan dalam kapsul sesuai dosis atau takaran sejumlah 12 kapsul. Kemudian Signa Terdidie Cup 1, tandai 3 kali sehari 1 kapsul.
Saya kira ini adalah singkatan yang umum dan Anda harus sudah hafal di luar kepala. Oke, kita ke perhitungan dosis. Dalam kasus resep nomor 1 dan nomor 2, Anda perhatikan yang pasiennya adalah tuan dan nyonya. Kata tuan dan nyonya sudah mewakili umur pasien. Berarti secara otomatis dewasa. Maka kalau dewasa tidak perlu kita menghitung dosis dengan rumus. Nah, di perhitungan dosis kali ini saya hanya bisa meresume beberapa hal. Yang pertama adalah tidak ada perhitungan dosis karena pasiennya dewasa. Jadi dosisnya sudah sesuai dengan dosis dewasa. Kemudian yang kedua, dicek dosis pemakaian di dalam resep tersebut apakah sudah sesuai dengan dosis dewasa untuk masing-masing obat. Misalkan, CTM, dosis lazim dewasa 1 kali minumnya, misalnya berapa miligram. Ya, berapa miligram. Dicek ya di ISO dan seterusnya. Dosis pemakaian, dosis lazim sekali minumnya. Kemudian dicek di laboratorium dosis 1 tablet yang tersedia ada berapa miligram. Apakah 2 miligram atau 4 miligram. Nah, pengambilan bahan atau obat disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Misalnya tadi, dosis 1 kali pakainya adalah 4 miligram. Berarti kan kalau ada sediaan yang 4 miligram, berarti dia membutuhkan sekali minumnya 1 tablet. Tapi kalau misalkan yang ada 2 sediaan yang 2 miligram, maka kalau dibutuhkan 4 miligram, maka sekali minumnya adalah 2 tablet. Itu maksud saya. Kemudian yang ketiga adalah kalau dosis dalam resep lebih kecil dari dosis lazim dewasa, sebaiknya dinaikkan ke dosis lazim dewasa supaya tidak terjadi underdose. Saya mengacu ke resep nomor 1 dan resep nomor 2. Ya. Kemudian dosisnya kita anggap, kita simpulkan sudah sesuai dengan dosis dewasa. Ya, tidak ada masalah, tidak terjadi underdose. Artinya dosisnya sudah tepat. Maka bagaimana cara pengambilan atau penimbangan bahannya? Untuk resep nomor 1, khususnya pertama adalah CTM, yang diminta adalah 1 tablet dosisnya sekali minum, diminta 10 kapsul, yang tadi kita lihat di dalam bahasa Latin, maka 1 dikali 10 kapsul, maka yang diambil adalah 10 tablet. GG sama 1 tablet dikali 10 kapsul sama dengan 10 tablet. Dexamethasone sama 1 tablet kali 10 kapsul sama dengan 10 tablet. Jadi masing-masing obatnya Anda ambil 10 tablet. Untuk resep nomor 2, Ambroxol, ya, dosisnya 30 mg, diminta 1 tablet. 1 tablet yang diminta dibuat adalah 12 kapsul, maka dikali 12 sama dengan 12 tablet. Salbutamol 4 mg, setengah tablet, ya, dikali 12, karena diminta adalah setengah tablet sekali minum, dosisnya dikali 12 kapsul, maka menjadi 6 tablet. Kemudian metilprednisolon 1 tablet dikali 12 kapsul sama dengan
12 tablet. Jadi yang diambil untuk Ambroxol 12 tablet, salbutamol 6 tablet, metilprednisolon 12 tablet. Dari tablet-tablet inilah digerus masing-masing, dicampur sampai homogen, kemudian dibuat sediaan serbuk yang homogen, baru kemudian dimasukkan ke dalam kapsul sesuai dengan yang diminta di dalam resep. Bagaimana caranya? Kita akan lihat nanti di cara kerja. Oke, bagaimana kalau misalkan jumlah tablet yang diminta atau diambil tidak genap? Tadi kan 10, 10, 10 ya. 10, 10, 10. Kalau misalkan yang diminta itu ada pecahannya, misalnya 10,5 tablet, 10,7 tablet. Bagaimana cara mengambilnya? Apakah langsung Anda bagi 2? Anda bagi 7 bagian? Tentunya tidak akan menghasilkan bobot yang sama, yang sesuai dengan yang diinginkan. Maka yang perlu dilakukan adalah melakukan pengenceran tablet. Bagaimana caranya? Apabila kita contohkan setelah kita menghitung dibutuhkan 10,7 tablet. Maka caranya kita ambil 11 tablet, 10 tabletnya Anda sisihkan, ya, Anda sisihkan. Kemudian 1 tablet ya ditimbang bobotnya. Misalkan kali ini kita contohkan paracetamol. Setelah ditimbang 1 tablet bobotnya misalnya 650 mg. Bobotnya. Ingat, dosis sama bobot berbeda. Tablet ada bahan pengisi, ada bahan pemanis, dan seterusnya. Sehingga bobotnya tidak sama dengan dosisnya. Misalnya paracetamol, dosisnya 500 mg. Tapi bobotnya enggak 500, mesti lebih dari 500. Misalkan kita contohkan bobotnya setelah kita timbang 650 mg. Maka untuk mendapatkan 7 bagian atau 0,7 tabletnya dengan perhitungan matematik biasa. 7 per 10, ya. 7 per 10, ya. 7 bagian per 10 dikali 650 sama dengan 455 mg. Inilah bobot yang 0,7 tablet itu. Ya. Maka caranya kita gerus 1 tablet tersebut, kemudian kita timbang bobot 455 mg. Sisanya dibungkus sebagai sisa pengenceran tablet. Nah, 455 mg inilah yang kita campur bersama 10 tablet tadi yang kita sisihkan. Inilah cara melakukan pengenceran tablet apabila kita mendapatkan jumlah tablet yang ada pecahannya. Sehingga kita mendapatkan bobot yang akurat. Oke, kita lanjutkan ke cara kerja langsung dari kedua resep tersebut. Yang pertama, resep pertama Anda lihat ya, tentunya Anda menggunakan teknik mencampur sediaan tablet dari bahan tablet. Ya, Anda sesuaikan. Tablet yang ukurannya lebih kecil lebih didahulukan daripada yang lebih besar. Kemudian Anda lihat di dalam resep Anda, bahan-bahannya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, kebetulan di dalam resep kita, CTM, GG, dan Dexa sama-sama ukurannya kecil ya, ukurannya sama. Tetapi memiliki warna yang berbeda. CTM putih atau kuning ya, kuning ya. Kemudian GG itu oranye, Dexa itu warnanya biru ya. Nah, tentunya nanti Anda akan meyakinkan supaya tercampur homogen ya dari ketiga warna tersebut.
karena bobotnya atau ukurannya sama, maka mana-mana boleh Anda dahulukan. Oke, contohnya adalah di sini adalah CTM diambil 10 tablet tadi, kemudian dihancurkan, digerus sampai halus, kemudian dikeluarkan dari mortir, ya, dimasukkan ke dalam kertas perkamen, kemudian GG dimasukkan, kemudian dihancurkan, dihaluskan, kemudian setelah itu dikeluarkan, ditempatkan di kertas perkamen, kemudian Dexa juga dihancurkan, dihaluskan, kemudian dihaluskan, kemudian CTM dan GG tadi yang sudah dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam serbuk Dexa yang tadi sudah digerus halus, kemudian digerus lagi campuran tersebut sampai homogen, betul-betul homogen, tercampur merata. Kemudian setelah itu Anda siapkan kertas perkamen 10 bungkus di depan mejanya. Kemudian campuran serbuk dibagi sama banyak sejumlah 10 bungkus tadi. Kemudian disiapkan tentunya sebelumnya kapsul yang mau digunakan ukuran berapa. Ingat ukuran kapsul untuk manusia, ya. Kemudian setelah itu masing-masing bungkus dimasukkan ke dalam cangkang kapsul, ya, sampai betul-betul terisi semua badan kapsulnya. Kemudian ditutup bagian kepala kapsul sampai terkunci. Setelah itu baru Anda lap, ya, bersihkan pakai tisu, kemudian baru dimasukkan ke klip obat dan Anda beri etiket. Cara yang kedua sama saja. Ambroxol, metilprednisolon, salbutamol ukurannya sama, kebetulan. Ukurannya sama, ya. Warnanya aja yang berbeda. Salbutamol ya putih, ambroxol putih, nah metilprednisolonnya kalau nggak salah hijau, ya. Sama, ya, Anda dulukan mana-mana boleh, ya, Anda dulukan mana-mana boleh. Kemudian digerus dulu sampai dia halus. Kemudian dengan cara yang sama tadi, setelah dia halus semua, Anda campur menjadi satu di dalam lumpang atau mortir sampai tercampur homogen. Setelah itu Anda bagi sesuai dengan yang diminta. Ini 12 apa ya? 12 bagian, ya, sama banyak menjadi 12 bagian. Jadi Anda bagi dulu menjadi 2 sama banyak. Nah, di bagian yang sama banyak, bagian 1 dan bagian 2 Anda jejerkan kertas perkamen 6 bungkus, di bagian kedua 6 bungkus. Nah, bagian yang pertama Anda bagi 6, bagian kedua Anda bagi 6. Nah, di setiap bagian itu, setiap bungkus itu Anda masukkan ke dalam cangkang kapsul yang sudah Anda siapkan. Sama seperti dengan cara resep nomor 1. Kemudian dimasukkan ke dalam klip obat, kemudian diberi etiket, bila diperlukan ditambah dengan kopi resep kalau dibutuhkan. Kalau enggak ya enggak usah ada kopi resep. Inilah cara kerjanya, ya, semoga nanti Anda bisa lebih memahaminya. Selanjutnya setelah kita mendapatkan produknya, ya, kemudian kita tinggal memberikan etiket. Etiketnya sekali lagi warnanya putih karena obat minum, kemudian aturan pakainya disesuaikan. Ini adalah hal-hal yang harus dicantumkan di dalam etiket, tanggal penulisan resepnya, ya, tanggal dikerjakan resepnya, kemudian nama pasiennya, kemudian aturan pakainya. 3x1, ya, tinggal dicoret yang tidak dibutuhkan. Ini kapsul, maka yang dibiarkan adalah kapsul sesudah makan. Begitupun dengan resep yang kedua adalah sama, ya, 3x1 kapsul sesudah makan. Oke, kemudian di dalam resep
Anda lihat tidak ada kata dat setengah dan lain-lain. Jadi sebenarnya resepnya tidak membutuhkan kopi resep. Tetapi bila ya, bila pasiennya meminta misalnya dibuatkan atau dikopikan resepnya, maka Anda bisa mengkopinya dengan aturan yang sudah Anda ketahui, yang sudah kita pelajari di kuliah farmastika. Jadi ini adalah kop apotik yang mengeluarkan salinan resep, ya, nama apotiknya, alamatnya, apotekernya, nomor izin praktiknya, ya, kemudian tanggal salinan resepnya, kemudian ada tulisan salinan resep, ya, tentunya ini adalah kop, ya, bukan dibuat tulisan, artinya sudah dicetak, gitu ya. Nomor resep, resep untuk siapa, kemudian dari dokter siapa, kemudian tanggal pengerjaan resep ataupun resepnya, kemudian tanggal pembuatan resep, ini tanggal penulisan resepnya, tanggal pembuatan resepnya, plus nomor, kemudian ini ditulis sama persis dengan yang ada di dalam resep, ya, tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang dilebihkan, karena persyaratan resep adalah pro-copy conform sesuai dengan resep aslinya. Ya, Anda lihat ini tetap 1 tablet, setengah tablet, 1 tablet ini, ya, kemudian signature di dia Pro Nyonya Laili. Tinggal di sini dikasih saja date oric, ya, date oric, ya, date oric sudah diambil aslinya. Atau misalnya dia ambil setengahnya, dia minta setengah, ternyata pasiennya nggak punya uang, hanya mengambil 6 kapsul, misalnya ini obatnya mahal harganya, ini kebetulan murah. Misalnya harga obatnya mahal, paten semua. Total harganya misalnya kalau dia 12 bungkus, 12 kapsul itu 200.000, tapi pasiennya hanya membawa 100.000. Maka dia minta dibuatkan setengah dulu. Maka di copy di sini, ditulis nanti ini semua 1 tablet semua, tapi di sini ya yang diambilkan nanti tetap 6 kapsul, ya. Nah, sehingga di sini ditulis nanti date setengah atau date 6 cup gitu, ya. Boleh. Date setengah atau date 6 cup gitu, ya. Sehingga nanti ketika ditebus di mana saja, apoteknya sudah mengerti bahwa pasiennya baru mengambil 6 kapsul. Tinggal 6 yang belum diambil. Gitu, ya. Itu caranya untuk membuat kopi resep. Ini adalah slide saya yang terakhir. Ini adalah tugas pengganti pretest. Saya sengaja sering memberikan tugas. Yang pertama supaya Anda lebih memahami, lebih lancar dalam menghitung. Kemudian yang kedua adalah bisa mendapatkan nilai yang baik, ya, yang bagus sebagai nilai pretest. Sehingga betul-betul Anda manfaatkan, ya. Anda manfaatkan tugas ini, ya. Tidak hanya sekedar tugas. Oke, Anda lihat ini adalah, saya terangkan dulu sedikit. Ini adalah resepnya dari Dr. Bambang Setio, spesialis penyakit dalam. Kemudian resepnya adalah mefenamic acid atau asam mefenamat, dosisnya 250 mg dalam miligram, CTM-nya 2 mg, SL-nya secukupnya, ya. Kemudian Miskepakpulps DTD Nomeru 15, kemudian Signature DDA Volp 1, kemudian untuk Nyonya Burhan. Pertanyaan adalah, yang pertama dilakukanlah screening resep, baik farmaseutis, administratif, maupun klinisnya. Dari resep ini, adakah bahan yang tidak dibutuhkan semestinya? Ada nggak bahan yang tidak dibutuhkan yang ada di dalam resep ini? Kemudian ada nggak kelengkapan resepnya yang tidak memenuhi syarat dan lain-lainnya sesuai dengan yang ada di materi yang sudah saya sampaikan, apa yang dimaksud dengan administratif, farmaseutis, kesesuaian klinis, ya. Kemudian yang kedua, permasalahan dan usul. Jadi kalau ada masalah, misalnya dosisnya terlalu kecil untuk pasien atas nama Nyonya Burhan, ya, maka usulnya dinaikkan dosisnya, misalnya, yaitu namanya usul. Misalnya tidak ada nomor izin praktek dokter,
maka Anda usul nomor izinnya beserta nomornya. Ya enggak apa-apa, enggak karang aja nomornya. Ya, misalnya umur pasien tidak ada, ya, maka Anda usul umurnya berapa, boleh, ya. Sesuai dengan kondisi atau yang ada di dalam resep. Kemudian yang berikutnya adalah perhitungan bila diperlukan ya. Ingat, tidak harus bila diperlukan, tergantung pasiennya ya, tergantung permintaan dari dokternya. Dan Anda tentu lihat apa namanya siapa pasiennya, umurnya berapa, ya. Kalau tidak dibutuhkan ya tidak usah Anda melakukan perhitungan dosis. Kemudian bila yang diambil untuk membuat serbuk ini adalah sediaan tablet. Jadi bukan serbuk Mepinamat serbut, CTM serbut, tapi tablet. Tablet yang mau diambil, ya. Tablet yang mau diambil. Ya, maka hitung berapa tablet yang diambil untuk masing-masing obat. Ya, misalnya asam penamat berapa tablet, CTM berapa tablet, nanti digerus seperti dengan cara kerja yang tadi. Bila yang diambil setengah, tuliskan kopi resepnya. Kemudian yang terakhir adalah tuliskan etiketnya. Ini adalah tugasnya pengganti pretest. Semoga Anda bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian hasilnya juga bagus, sehingga nilainya pretestnya menjadi bagus tentunya. Atas perhatian dari seluruh mahasiswa. Semoga bermanfaat. 2 hari ke depan tugasnya dikumpulkan di kolom tugas yang akan saya buatkan di classroom. Sekali lagi tolong dikerjakan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan tidak ada kendala. Saya cukupkan sekian tutorial pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.